Pemirsa, apa makna dan dampak langsung kepemilikan 51% saham oleh pemerintah Indonesia? Kita akan membahasnya dengan anggota Komisi 7 DPR, Kurtubi, yang bergabung dari luar studio. Selamat malam Pak Kurtubi, pemerintah Indonesia kini memegang mayoritas saham Freeport. Apa sebetulnya dampak ataupun makna langsung kepada masyarakat, terutama untuk masyarakat Papua? Ya, jelas sekali dengan divestasi 51% ini nantinya kan majority penentuan jalannya perusahaan ada di tangan pihak Indonesia, komisaris maupun dewan direksinya, orang-orang Indonesia dari Nanggung tentunya akan duduk di sana. Di samping secara finansial pasti punya dampak yang jauh lebih besar penerimaan negara dibanding sebelumnya, sebelum 51% tentunya ya. Penerimaan negara berupa dividen akan jauh lebih besar daripada yang sebelumnya. Demikian juga penentuan jalannya perusahaan, manajemen perusahaan, termasuk pengadaan barang dan jasa, termasuk sumber daya manusianya, dan ini kesempatan emas yang amat sangat berharga bagi bangsa Indonesia lewat PT Inalum untuk menguasai teknologi penambangan bawah tanah underground mining, karena ini masuk pada periode di mana penambangan bawah tanah ini akan dilakukan secara intensif sehingga memerlukan ketersediaan sumber daya manusia dari pihak Indonesia untuk bisa memahami, mengerti, dan bisa mengimplementasikan nanti di tempat-tempat lain di Indonesia untuk tambang bawah tanah ini. Pak Kurtubi, seperti dalam pernyataan Presiden kemarin bahwa dari 51% saham yang ada ini 10%-nya akan diberikan kepada masyarakat Papua lewat kepemilikan pemerintah daerah. Apa kemudian yang memang harus diperhatikan dalam pembagian ini? Ya, jelas sekali akan terjadi lonjakan penerimaan dari pemerintah Papua dari keberadaan tambang Freeport ini yang sebelumnya tidak ada. Persentasenya sekarang 10%. Tentu ini dibutuhkan persiapan bagi pemerintah Papua untuk bisa memanage, mengatur, dan memanfaatkan dana yang relatif besar ini untuk kepentingan pembangunan di Papua. Kita harapkan pembangunan di Papua akan bisa dipercepat ya dengan dividen yang akan mereka terima, di samping tentu sebagian dari dividen ini dipergunakan untuk membayar kewajibannya ya. Dan sekali lagi masalah SDM kita harapkan dari pihak Inalum ini betul-betul mempersiapkan, sebab ini tambang bawah tanah terbesar di seluruh dunia yang harus kita rebut teknologinya untuk bisa diterapkan di tempat-tempat lain di Indonesia, seperti misalnya di Dompu, Nusa Tenggara Barat, kebetulan ada potensi tambang bawah tanah yang memerlukan pengetahuan dan teknologi penambangan bawah tanah. Baik, Pak Kurtubi, ini kembali pada divestasi Freeport ke Inalum ini melewati masa tidak sedikit, yaitu sekitar 2 tahun melewati proses negosiasi yang intensif. Ini bagaimana Anda menilai proses negosiasi hingga akhirnya berhasil diakuisisi oleh pemerintah Indonesia akan berdampak pada investasi, khususnya investasi di Indonesia? Ini memang proses yang mau tidak mau harus dilalui, relatif panjang ya 2 tahun, karena memang complicated. Kontrak karya Freeport ini sangat-sangat complicated. Kita ketahui sejak awal kontrak karya ini kan sebenarnya nggak tepat, nggak sejalan dengan pasal 3 UUD 45, tapi kan diakui oleh Undang-Undang Minerba Nomor 4 tahun 2009. Lebih-lebih lalu kontrak karya 2000 sebelumnya ini ya oleh pemerintah sebelumnya diberikan fasilitas, diberikan keistimewaan bagi Freeport untuk semacam ada jaminan memperpanjang kontrak karyanya ini, sehingga ini menimbulkan komplikasi. Lalu ada masalah Rio Tinto yang memperoleh participating interest juga disetujui oleh pemerintahan sebelumnya. Nah, ini kan bukan barang yang gampang, complicated, menyangkut dana yang begitu besar, menyangkut kepercayaan dunia internasional kepada sistem pertambangan di Indonesia. Benang kusut yang begitu oregade kalau istilah di Lombok ini dapat diselesaikan dan begitu cantik oleh pemerintahan Jokowi ini lewat negosiasi. Butuh waktu memang cukup lama, tapi kan ada hasil konkret. Dan hari kemarin kita saksikan hasilnya itu sudah nyata, bahwa 51% saham daripada
Freeport ini ada di pihak Indonesia yang sebelumnya nyaris nggak pernah kita cita-citakan. Ada peluang investasi sebelumnya, tapi kan belok kesempatan investasinya ke pihak swasta. Nah sekarang nggak 100% milik negara Inalum itu 51% ya, dan secara transparan sekali proses pembelian 51% ini. Ada pendapat yang mengatakan nggak usah kita beli, cukup ambil alih tahun 2021. Itu kalau asumsi-asumsinya sesuai dengan yang diharapkan oleh undang-undang, tapi kan tidak. Dalam arti ada keistimewaan dari Freeport untuk memperoleh perpanjangan, ini jadi masalah. Dan aset daripada kontrak karya itu adalah tetap milik mereka sekalipun putus. Nah ini masalah kalau kita mau ambil alih. Baik Pak Kurtubi, setelah kemudian pemerintah Indonesia menguasai saham mayoritas di Freeport, menurut Anda apa langkah ke depannya untuk penguasaan ataupun operasional di Freeport itu sendiri? Kita minta Inalum mempersiapkan SDM-nya. Ini tidak mudah, ya, karena ini sekarang kita menjadi majority di situ, menentukan. Jadi kita dorong agar tenaga-tenaga ahli pertambangan Indonesia, baik tamatan ITB atau perguruan tinggi di tanah air atau tamatan luar negeri, supaya segera mengabdi untuk bangsa dan negara untuk menguasai teknologi penambangan bawah tanah skala besar. Ini butuh persiapan SDM. Satu. Kedua, harus hati-hati di dalam hal pengadaan barang dan jasa. Kita harapkan pengadaan barang dan jasa untuk menunjang operasi penambangan ini sebanyak mungkin dari dalam negeri. Baik, Pak Kurtubi, terima kasih anggota Komisi 7 DPR telah bergabung bersama kami dalam Prime Time News untuk malam hari ini. Terima kasih Pak Kurtubi.